Lalu ada penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud. Lah ini yang mau kita kupas tuntas. Kalau tidak terkait 3M, berarti nggak boleh dong. Perlu nggak sih ada penilaian ulang dari kantor jasa penilai publik? Pada saat pelaporan SPT, harus ada koreksi ya. Kita masuk aja langsung ke contohnya nih Mas. MK 72 tahun 2023. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di Impact Podcast, informasi pajak aktual podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Bersama kami, tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya dengan Noviani dan rekan saya, Anjar Sukresno. Oke, Mas Anjar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan nih. Nah, kebijakan apa yang mau kita bagikan nih ke kawan pajak sekalian? Mengenai penyusutan atas biaya perbaikan aset berwujud, Mbak. Oke. Itu ada di PMK 72 tahun 2023. Baik, kawan pajak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan yang ada di PMK 72 tahun 2023 ya Mas ya. Ya, Di betul. mana pemerintah telah menetapkan ketentuan ini pada tanggal 13 Juli tahun 2023 mengenai penyusutan harta berwujud atau amortisasi harta tak berwujud. Tapi sepertinya kita tidak akan membahas secara keseluruhan ya Iya, Mas ya. karena banyak. Betul, ini banyak sekali materinya. Jadi kita hanya akan mengulik nih salah satu ketentuan, yaitu penyusutan atas biaya perbaikan untuk harta berwujud. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Mas, kalau PMK 72 ini sebenarnya penyederhanaan dari berbagai macam peraturan yang Iya. sudah berlaku. Di Betul, Mbak. antaranya ada PMK 96 tahun 2009, kemudian ada PMK 248 tahun 2008, dan PMK 249 tahun 2008, serta PMK 126 tahun 2012. Sebenarnya tujuannya apa sih Mas ini diterbitkannya PMK 72 tahun 2023 ini? Padahal kan sudah diatur sebelumnya. Iya, sudah diatur, tapi ternyata aturannya banyak, Mbak. Hei, Oh, jadi bingung kali ya kalau mau nyari aturan penyusutan itu banyak aturan. Karena Sederhana. ada yang di PMK, ada yang di PER. Nah, makanya diatur dalam rangka simplifikasi peraturan. Oke, Jadi sederhanakan. disederhanakan, digabungkan dalam satu peraturan menteri keuangan yang mencakup keseluruhan. Oke, jadi nanti kalau misalnya kawan pajak mau cari aturan tentang penyusutan, cukup buka PMK 72 saja ya? Iya, Tidak betul. perlu buka PMK lainnya. Bingung nanti jadinya. Ini mau pakai yang mana aturannya? Cukup di PMK 72 tahun 2023. Nah, ternyata di PMK 72 ini tidak hanya menyederhanakan peraturan-peraturan yang sudah ada, tapi juga muncul peraturan baru ya Mas, Iya, betul. mengatur hal yang baru lagi Ya, di PMK 72. ada muatan barunya Iya juga. nih, ternyata ada nih pengakuan kerugian asuransi, kemudian penundaan pengakuan kerugian, lalu ada penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud. Lah ini yang mau kita kupas tuntas pada kesempatan Iya. kali ini ya. Ada penyusutan amortisasi sesuai masa manfaat sebenarnya dan penyusutan di bidang usaha tertentu, yaitu ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Ya, Oke, oh ternyata ini juga bisa disusutkan ya. Saya juga baru pernah baca nih, ternak yang sudah menghasilkan. ya itu Setelah contohnya kayak ayam petelur atau bebek petelur. itu ada penyusutannya Iya, ternyata ya. bisa. Oke, mungkin sebelum kita mengupas tuntas mengenai biaya yang bisa biaya perbaikan atas harta berwujud ini, mungkin Mas Anjar bisa sedikit menceritakan nih garis besar dari PMK 72 ini seperti apa, Mas? Mencakup penyusutan dan amortisasi, Mbak, atas harta berwujud dan tidak berwujud ya kalau untuk amortisasi. Karena tadi simplifikasi peraturan jadi satu peraturan. Nah, tapi kalau kita ngomongin penyusutan itu apa sih? Itu proses pengalokasian biaya perolehan atas aset tetap. Ya, sedemikian rupa sehingga jumlah yang dapat disusutkan tadi dia dapat dialokasikan secara sistematis sesuai umur manfaat. Nah, umur manfaat ini itu suatu periode kan ya, suatu periode di mana aset tadi diharapkan dapat dimanfaatkan sehingga manfaat ekonomisnya selesai. Oke. Seperti itu. Baik, ini apakah semua aset itu bisa disusutkan, Mas?
atau ada persyaratan tertentu yang berlaku secara umum nih supaya aset itu bisa disusunkan dan diakui biaya penyusutannya? Iya, dalam pasal 2 PMK 72 ini yang Mbak ya tahun 2023 itu diatur eh, cakupan atau ruang lingkup penyusutan ini yang seperti apa. Yang diatur itu terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas aset tetap yang untuk dapat dilakukan penyusutan. Jadi misalnya pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud yang bisa disusutkan, kecuali kalau tanah ya. Kalau tanah kan Ya, tanah pasti tidak disusutkan ya, tidak. karena nilainya kan pasti semakin naik. Tapi ada syaratnya juga dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus terkait dengan usahanya ya. 3M urutannya ya. Aset tetapnya tadi juga memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Oh baik. Gitu, Mbak. Berarti di sini juga ada syarat umumnya ya Mas, ketika Iya. penyusutan itu bisa menjadi pengurang atau menjadi biaya ketika memang biaya penyusutan atas aset tetap tersebut dapat diakui jika digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau tidak terkait 3M, berarti nggak boleh dong ya? Iya, nggak Seperti itu. boleh karena kita balik ke aturan umumnya. Kalau emang biayanya nggak terkait usaha kita, ya otomatis nggak bisa menjadi biaya, mengurangi penghasilan bruto ya gitu, seperti Poin itu. utamanya adalah tetap harus 3M dulu ya. Iya. Ya, lalu, nah di sini ada salah satu poin biaya pengeluaran yang dapat disusunkan adalah pengeluaran atas harta berwujud. Nah, mengenai perbaikan atas aset berwujud, ada yang dapat dikapitalisasi, ada juga yang tidak dapat dikapitalisasi nih Ya. Mas. Nah ini mungkin Mas Anjar bisa ceritakan nih ke kawan pajak, seperti apa sih yang bisa dikapitalisasi atau yang tidak bisa dikapitalisasi? Iya, di PMK ya Mbak, kita balik lagi ke aturan PMK-nya. Sebenarnya ini ada di lampiran sih, lebih diatur di sana. Untuk yang biaya perbaikan tapi tidak dapat dikapitalisasi. Nah, itu seperti apa? Jadi ketentuannya atau kriterianya, suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi dalam hal merupakan perawatan rutin. Perawatan rutin. Ya, perawatan rutin yang dilakukan 1 kali atau lebih dalam setiap tahun. Mau contoh misalnya ya, Oh ini mungkin ya, kayak kalau gimana? kayak saya punya mobil nih, servis mobil rutin atau mungkin ganti oli. Ya, betul. Jadi Itu kayak rutin ya, rutin. harus selalu dilakukan. Walaupun dalam servis itu ternyata ada suku cadang yang diganti. Iya, Misalnya ada suku cadang yang diganti, karena mungkin rusak atau aus atau gimana, ya juga harus ganti, diganti ya. misalnya servis atau ganti oli sekalian filter olinya diganti. Nah, karena itu sifatnya rutin tadi, minimal tiap tahun kan pasti diservis. Nah, ini tidak bisa dikapitalisasikan ke harga perolehan aset tersebut. Sekedar pemeliharaan aja tanpa menambah nilai aset atau menambah masa manfaat. Intinya hanya perawatan rutin ya, misal ganti oli atau ganti spare part kecil yang memang sudah Iya. rusak, itu tidak dikapitalisasi, langsung Iya. dijadikan biaya pada saat itu ya. Betul. Baik, nah sekarang kalau yang dikapitalisasi itu seperti apa Mas? Biaya perbaikan yang bisa dikapitalisasi ada diatur nggak di sini gitu ya Mbak ya, di PMK ini. Ternyata juga ada kriterianya juga nih. Yang seperti apa? Nah, biaya perbaikan yang dikapitalisasi kalau biaya perbaikannya dapat menambah atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang akibat dari perbaikan tadi. Misalnya dalam bentuk kapasitas yang meningkat, mutu produksinya meningkat juga, atau peningkatan kinerja. Nah, ini bisa. Dan juga misalnya dia dapat memperpanjang masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Itu bisa dikapitalisasi. Oke, sekarang gini, sebelum kita lanjut ke contohnya nih, untuk lebih detail lagi, saya mau tanya nih, ini ketentuannya di mana ya Mas? Mengaturnya seperti apa nih? Untuk ketentuan yang mengatur perbaikan yang menambah masa manfaat harta berwujud ini. Di PMK 72 itu pengaturannya seperti apa? Iya, ada Mbak, diatur juga ya di PMK ini. Dalam hal perbaikan menambah masa manfaat, maka penghitungan penyusutannya itu nanti sesuai sisa masa manfaat harta berwujud ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan. Paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut. Nah, ketika menambah masa manfaat, maka ada cara atau ketentuan yang diatur di PMK ini. Yang pertama,
sesuai sisa manfaat fiskal ditambah dengan tambahan masa manfaat dari hasil perbaikan tadi. Yang kedua, paling lama masa manfaat yang bertambah tadi sesuai dengan masa manfaat awal. Ya, kecuali kalau misalnya bangunannya itu menggunakan masa manfaat yang sebenarnya. Oke, Seperti ya, itu. Ini tadi Mas Anjar bilang ada penentuan penambahan umur masa manfaat ya. Nah, kalau misalnya penentuan penambahan umur masa manfaat ini perlu nggak sih ada penilaian ulang dari kantor jasa penilai publik? Perbaikan yang menambah atau dikapitalisasikan ke aset tetap atau aset berwujud tadi tidak diperlukan penilaian dari KJPP. Jadi berdasarkan perkiraan atau estimasi dari wajib pajak sendiri atau entitas sendiri. Iya. Sendiri wajib pajak. Ya, tidak perlu ada ini juga ke DJP, tidak perlu ada pemberitahuan atau permohonan. Oke, berarti Jadi bisa langsung dari pembukanya wajib pajak sendiri. Mm-mm. Oke, berarti kita percaya ya penghitungan wajib pajak untuk penentuan penambahan umur masa manfaat ini ya sesuai dengan pembukaan mereka. Iya, kita DJP tidak mengatur detil itu. Diganti bagian apa dari mesin harus menambah umur manfaat sekian, enggak seperti itu. Pun sama kayak kalau misalnya perusahaan kan skalanya ada yang beda-beda, Mbak. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang menengah. Nah, dia mengukur tingkat biaya yang dapat dikapitalisasi itu mereka masing-masing. Mungkin yang skala besar 10 juta, dia dianggapnya masih kecil gitu ya. Jadi dianggap, oh ini secara dari sisi materialitas, dia nggak akan dikapitalisasi ke harga perolehan aset. Tapi ketika misalnya skala perusahaannya menengah, mungkin 20 juta itu sudah menjadi sesuatu yang besar dan dinilai material, maka bisa menambah nilai aset. Nah, ini kalau tingkat seberapa besar biaya yang bisa dikapitalisasi ditentukan oleh wajib pajaknya sendiri. Wajib pajak masing-masing. Iya, dan ini sesuai ya dari sisi perpajakan dan dari sisi akuntansinya juga sama. Oke, Mas, dari tadi kan kita menyebutin aturan ya. Kalau aturan tuh bahasa aturan kan bahasa hukum sekali nih. Iya. Sekarang mungkin kawan pajak di sana juga masih ada, aduh ini gimana ya maksud yang disampaikan tadi oleh saya maupun Mas Anjar. Masuk aja langsung ke contohnya nih, Mas. Apa sih yang dimaksud kalau biaya perbaikan itu bisa menambah masa manfaat atau bisa dikapitalisasi itu seperti apa? Nah, misalnya gini, saya punya kapal nih Mas, amin ya. Kapal harganya 500 juta. Saya beli di bulan katakanlah bulan Oktober kemarin. Bulan Oktober saya beli kapal harganya 500 juta. Lalu misalnya kapal itu saya ingin menambah sesuatu lah, misalnya menambah peralatan tertentu untuk menambah kecepatan kapal itu biar lebih kencang jalannya. Nah, pada saat penambahan itu, biaya perbaikannya itu, saya harus ngeluarin lagi uang 100 juta katakanlah. Nah, kalau seperti ini, ketika saya beli kapal 500 dan saya mengeluarkan lagi uang 100 juta untuk menambah kapasitas kecepatannya, apakah atas penambahan itu bisa dikapitalisasi untuk menambah masa manfaat, Mas? Oke, iya. Tadi kan berarti awalnya 500 juta ya Mbak ya beli harga perolehan dari kapalnya tadi ya. 500 juta, ini untuk menambah kapasitas mesin dibelikan lagi nih tambahan mesin atau suku cadang ya buat menambah kapasitas tadi. Nah, ini memang bisa dikapitalisasikan ke mesin yang baru. Nah, caranya seperti apa? Berarti harga perolehannya 500 juta, langsung ditambah tadi biaya perbaikan, misalnya tadi ganti mesin inboard dan sebagainya, nambah 100, jadi 600. Berarti perolehan atas kapal yang saya beli itu menjadi 600. 600. Tambah yang tadi ya. Iya, karena ini kan baru ya, pembelian baru 600 langsung diperbaiki, ya berarti tinggal ditambahkan aja totalnya, baru nanti disusutkan. Tadi kan masuk kelompok 2 misalnya 8 tahun, berarti ya udah disusutkan jadi 8 tahun, tarifnya kan 12,5% ya kalau kita bagi 8. Nah, baru tuh nanti kelihatan sampai dari tahun misalnya tadi belinya tahun 2023 sampai dengan tahun 2031 penyusutannya berarti.
Oke, berarti kalau penambahan peralatan mesin tadi tidak menambah masa manfaat ya, karena dia dilakukan penambahan spare partnya itu di awal pada saat Ya, perolehan. betul. Masa manfaatnya tetap sama ya, Masih sama. harga perolehannya menjadi bertambah. Betul. Nah, terus misalnya ada contoh lain nih, saya punya kapal, saya beli di tahun 2020 bulan Oktober. Harga waktu saya beli di Oktober 2020 itu harganya 500 juta. Tapi setelah 5 tahun pemakaian, saya butuh perawatan besar. Maksudnya bukan hanya perawatan rutin yang 3 bulan sekali atau sebulan sekali harus saya lakukan. Nah, ini perawatan besar yang harus mengganti spare part utama misalnya nih. Nah, pada saat melakukan perawatan besar itu, saya mengeluarkan uang 100 juta. Ya. Nah, untuk uang 100 juta ini, karena saya mengeluarkannya di tengah-tengah pemakaian sebelum masa manfaat berakhir atau bukan di awal masa manfaat, apakah masih bisa dikapitalisasi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, Mas, kalau misalnya bisa dikapitalisasi, apakah nantinya juga bisa menambah umur masa manfaat dari kapal saya ini? Nah, kalau seperti ini, case-nya gimana, Mas? Kapalnya dibeli 2020 ya Mbak ya. Pas tahun kelima dia diganti mesin. Bayar lagi 1 juta buat menambah mesinnya tadi. Nah, ini termasuk bisa dikapitalisasi karena kan ditambah nilai dari si kapal itu. Dia sekalian menambah masa manfaatnya 2 tahun lebih lama ya. Ya berarti pas tahun kelima sisa nilai bukunya, misalnya sisa nilai ini bisa dilihat di tabel, harga perolehannya 500.000. Tahun 2025 nilai bukunya tinggal 187.500.000. Nah, di tahun 2025 ini ada biaya perbaikan 100 juta. Maka sisa nilai aset tersebut menjadi 287.500.000 ditambahkan dengan biaya perbaikan. Dan tadi karena menambah masa manfaat juga, maka dia 2 tahun lebih lama. Jadi yang aset tersebut awalnya kan sebenarnya selesai di tahun 2028 ya. Karena 8 tahun, tadi belinya 2020, seharusnya 2028 dia sudah selesai, sudah habis penyusutannya. Menambah 2 tahun, ya udah berarti 2008, 2009, 2030. Jadi menambah 5 tahun lagi. Dan berapa nilai penyusutannya? Karena tadi tinggal sisa 5 tahun, berarti 1/5 dikali 100%. Maka 20% per tahun dari yang nilai total nilai sisa ditambah nilai perbaikannya yang tadi 287.500.000. Jadi agak beda, tadinya 8 tahun kita pakai 12,5%. Nah, ketika memang sisanya tinggal 5 tahun, menjadi 5 tahun ya setelah perbaikan, tadi sisanya 3 tahun ditambah masa manfaat perbaikan 2 tahun, jadi 5 tahun, berarti ya udah kita bagi 5 tuh, jadi 20% per tahun, baru disusutkan masing-masing tahun selama 5 tahun. Baik, seperti itu Mbak. Ini ada perubahan tarif ya Mas, kalau misalnya perubahan tarif penyusutan. Ya. Apabila ada penambahan biaya perbaikan, di mana biaya perbaikan itu bisa menambah masa manfaat ya, dan itu bisa dikapitalisasi. Cuman nanti endingnya pada saat dilakukan penyusutan, kita tinggal membagi penyusutan itu dengan sisa tahun yang ada ya, tidak kembali menggunakan tarif awal. Ya, tergantung masa manfaatnya berapa sisanya. Ya. Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Bisa jadi juga sama ya, kalau bisa memang pembaginya hasilnya nanti sama dengan tarif penyusutan sebelumnya. Iya, bisa jadi. Oke, baik. Nah, ini ada hal begini Mas. Jadi, atas perbaikan aset tetap, mungkin estimasi masa manfaat bertambah melebihi manfaat awal kelompok aset tetap. Ini perlakuannya seperti apa nih? Misalnya nih, ada aset kapal, dia kan masuk kelompok 2 ya. 8 tahun ya. Terus pada tahun keempat atau sisa 4 tahun sebelum nilai buku habis, dilakukan perbaikan yang menyebabkan kapal dapat digunakan 6 tahun lebih lama dari masa manfaat yang seharusnya. Jadi kan masa manfaatnya berarti bertambah 6 tahun, sama 4 tahun sisanya ya.
Ya. Jadi 10 tahun nih. Nah, kalau seperti ini pelakuannya seperti apa, Mas? Oke, berarti awalnya dia asetnya masuk kelompok 2 ya, 8 Ya, tahun. 8 tahun. Tahun keempat ada perbaikan nih, ada perbaikan yang dapat dikapitalisasi, menambah masa manfaatnya. Jadi 6 tahun lebih lama. Betul. Ya, padahal tadi masih ada sisa 4 tahun. tahun. Masih ada sisa 4 tahun ditambah 6 tahun jadi 10 tahun. 10 tahun masa manfaatnya. Heeh, Kan ada. melebihi yang seharusnya ya, 8 Iya, tahun tadi. padahal yang awalnya kan dia 8 tahun. Hmm. Nah, ketika dalam kondisi ini, maka secara perpajakan yang diakui atau penghitungannya pakai yang 8 tahun. Tetap 8 tahun. Maksimal sama dengan masa penyusutan yang di awal. Nggak boleh lebih. Lebih. Nggak boleh lebih dari 9, 10. Kurang boleh, tapi kalau lebih dia tidak bisa. Nah, berarti ini ada potensi perbedaan estimasi masa manfaat ya. Nih kawan pajak atau wajib pajak biasanya kan membuat laporan keuangan secara komersil. Lalu untuk kepentingan pelaporan SPT mereka membuat laporan secara fiskal. Nah, kalau seperti ini kan berarti ada estimasi masa manfaat ya, Mas, berdasarkan komersil dan secara fiskal. Nah, kalau seperti ini gimana, Mas, perbedaan? Kalau ada perbedaan seperti ini? Iya, jadinya nanti akan ada koreksi fiskal ya. Oh, benar ya, seperti yang tadi saya bilang, seperti akan disampaikan dikoreksi. akan dikoreksi karena memang diperbolehkan. Tadi estimasi masa manfaat, tingkat materialitasnya berapa diserahkan kembali ke wajib pajak tanpa perlu penilaian dari KJPP pun tidak salah ya, KJPP kantor jasa penilai publik. Cuman berarti nanti pada saat pelaporan SPT harus ada koreksi ya, menyesuaikan dengan ketentuan fiskal yang ada. Nah, oke kawan pajak, dari penjabaran yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Anjar, ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi terkait penyusutan atas biaya perbaikan aset berwujud. Ada 3 hal yang saya garis bawahi di sini, yaitu suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya yang dikapitalisasi dalam hal merupakan perawatan rutin yang dilakukan 1 kali atau lebih dalam setiap tahun. Jadi kalau misalnya kawan pajak melakukan perbaikan mengganti oli atau perbaikan-perbaikan kecil yang sifatnya rutin, itu atas biayanya tidak dilakukan kapitalisasi terhadap harga perolehan aset tersebut. Kemudian yang kedua, biaya perbaikan yang harus dikapitalisasi dapat menambah masa manfaat atau tidak menambah masa manfaat. Jadi ada 2 kemungkinan ya, Mas ya, bisa menambah maupun tidak menambah masa manfaatnya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, dalam hal perbaikan menambah masa manfaat harta berwujud tersebut, penghitungan penyusutan dilakukan yang pertama sesuai sisa masa manfaat fiskal harta berwujud tersebut ditambah dengan tambahan masa manfaat akibat perbaikan. Kemudian yang kedua, paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut. Oke, kawan pajak semuanya, sekian pembahasan mengenai penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud. Terima kasih kepada Mas Anjar selaku narasumber kita pada Impact Podcast pada kesempatan kali ini. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya, bisa ya Mas nanti di kolom komentar Bisa. mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan menjawab. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video, dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Saya Noviani, Saya Anjar Sukresno, kawan pajak. paham pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.